Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, kita lanjut ke episode yang keempat. Kita membahas bagaimana menjadi pribadi unggul. Pribadi unggul itu dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Tentu juga antara yang halal dan yang haram. Dia akan mencari atau membawa ya yang halal dan membuang yang haram. Pribadi unggul tidak mau menerima yang bukan haknya. Jadi dalam gambar ini kelihatan pribadi unggul tidak mau ya menerima yang bukan haknya. Ya, ini memang agak jarang pada zaman sekarang orang tidak mau diberi sesuatu, itu ya menjadi aneh, tetapi tetap ya menjadi prinsip dari pribadi unggul ini. Kemudian tidak mau mementingkan diri sendiri ya, jadi tidak serakah ya, mencari harta dengan cara yang halal dan bisa menerima rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak membanggakan dirinya ya, jadi dia tidak mau walaupun katakanlah dia orang pangkat, punya jabatan ya, pinter, tapi dia tetap ya rendah diri. Kemudian tidak suka pada orang yang berbohong. Jadi tentu pribadi unggul ini sangat tidak menyukai orang yang suka bohong. Kemudian pribadi unggul juga tidak mau memperdaya orang lain ya. Jadi kalau bisa pribadi unggul selalu berusaha bagaimana bisa bermanfaat bagi orang lain. Kemudian pribadi unggul selalu menghalau ya, berusaha menghalau rasa malas karena waktu itu sangat berarti dan potensi yang ada di dalam dirinya akan dimaksimalkan. Jangan sampai ada rasa malas. Kemudian pribadi unggul juga tidak mau melakukan hal-hal seperti KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, itu harus ya dijauhi ya. Kemudian dia memiliki komitmen dan integritas yang tinggi ya, jadi dia jujur ya, memiliki komitmen, konsisten ya. Kemudian antara apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan itu sejalan. Kemudian pribadi unggul juga memiliki disiplin waktu yang baik gitu. Karena apa? Karena sadar bahwa waktu adalah sesuatu yang berharga dan tidak bisa dikembalikan. Oleh karena itu pribadi unggul selalu mengefektifkan waktu ini ya. Kemudian pribadi unggul bekerja dengan sumber daya yang efektif dan efisien. Jadi semua sumber daya manusia, sumber daya alam, dan lain sebagainya digunakan secara efisien dan efektif untuk keperluan kemajuan pekerjaan ataupun memperbaiki kualitas hidupnya. Kemudian pribadi unggul juga memiliki tanggung jawab yang besar karena tanggung jawab itu nilainya sangat besar, bahkan seorang pejabat, seorang petinggi itu dibayar mahal karena tanggung jawabnya. Kemudian pribadi unggul bekerja tidak harus diawasi, dia tahu sendiri, jadi dia tidak diawasi pun akan bekerja dengan baik karena memiliki keyakinan bahwa dalam bekerja itu Allah lah yang mengawasi, sehingga dia hanya takut kepada Allah, sehingga apapun situasinya, ada atasan atau tidak, dia selalu bekerja dengan baik. Kemudian dia terus-menerus melatih diri, jadi meningkatkan potensinya gitu. Kemudian bekerja dengan skala prioritas ya, jadi mana yang harus didahulukan supaya pemanfaatan waktu, biaya dan lain sebagainya itu menjadi efektif jika skala prioritas itu dilaksanakan. Sahabatku, ini kira-kira kiat-kiat atau bagaimana menjadi pribadi unggul. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.